Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Septiana. Pada video ini akan membahas materi mengenai penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Apa itu bahasa baku? Bahasa baku adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan resmi atau bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan yang benar, terutama dalam hal tata bahasa atau struktur kalimat, ejaan, pilihan kata atau diksi, dan pengucapan. Nah, bahasa baku biasanya dipakai dalam situasi resmi seperti sekolah, surat menyurat, presentasi, pidato, dan lain-lain. Bahasa baku wajib digunakan agar tulisan ilmiah bersifat formal atau tidak menggunakan bahasa gaul, bersifat objektif, bahasanya netral, tidak memihak, dan berdasarkan fakta, bukan pendapat pribadi, dan dapat difahami dengan baik, karena penggunaan bahasa yang jelas, baku, dan sesuai aturan akan membuat orang lain lebih mudah memahami isi tulisan. Bahasa baku menunjukkan keseriusan dan keilmiahan suatu karya. Maksudnya, bahasa baku mencerminkan bahwa penulis bersikap serius dan profesional dalam menulis. Ciri-ciri bahasa baku: yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah atau bahasa asing. Artinya, bahasa baku tidak memiliki campuran kata dari bahasa daerah atau dari bahasa yang lain. Yang kedua, memiliki bentuk yang tetap. Penulisan dan pengucapannya sesuai dengan aturan yang jelas dan tidak berubah-ubah. Yang ketiga yaitu sesuai dengan konteks kalimat. Bahasa baku digunakan dengan tepat sesuai situasi dan tujuan kalimatnya. Bahasa baku yang pertama yaitu sebagai pemersatu bangsa. Semua orang dari berbagai daerah bisa saling mengerti karena menggunakan bahasa yang sama. Yang kedua, pemberi kekhasan. Bahasa baku menunjukkan identitas resmi bangsa Indonesia. Yang ketiga, yaitu peningkatan kewibawaan. Penggunaan bahasa baku membuat penutur terlihat lebih sopan, berpendidikan, dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir yaitu menjadi kerangka acuan. Bahasa baku menjadi pedoman dalam penulisan, pendidikan, dan komunikasi resmi. Selanjutnya, ejaan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Apa sih itu ejaan? Ejaan adalah cara menuliskan bahasa Indonesia meliputi penulisan huruf, tanda baca, penulisan kata, dan pemakaian istilah. Hal-hal penting dalam ejaan ilmiah: yang pertama yaitu huruf kapital dipakai pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan gelar. Yang kedua yaitu huruf miring digunakan untuk kata asing, judul buku, dan penekanan. Yang ketiga yaitu harus digunakan sesuai fungsi, yaitu tanda baca seperti titik, koma, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu penulisan kata, termasuk kata depan, contohnya di, ke, dari, dan penggunaan kata serapan harus ditulis sesuai dengan KI. Selanjutnya yaitu diksi dalam penulisan karya tulis ilmiah. Diksi atau pemilihan kata harus tepat, jelas, tidak bermakna ganda, dan sesuai dengan konteks keilmuan. Pemilihan kata yang tepat dapat membuat tulisan lebih mudah difahami dan tidak menimbulkan salah tafsir. Syarat-syarat penggunaan bahasa dalam artikel ilmiah. Yang pertama yaitu efektif. Penggunaan bahasa dalam artikel ilmiah harus ringkas, padat, dan jelas agar mudah difahami oleh pembaca. Bersifat objektif, bahasanya netral, tidak memihak, dan berdasarkan fakta, bukan pendapat pribadi. Yang ketiga yaitu lugas. Bahasa yang digunakan harus langsung pada intinya, tidak bertele-tele sehingga pesan yang disampaikan tidak membingungkan. Dan yang terakhir yaitu konsisten. Penulis harus menggunakan aturan
yang sama dari awal sampai akhir, terutama dalam hal ejaan, tata bahasa, dan format. Selanjutnya yaitu kesalahan penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Pertama yaitu ejaan. Kesalahan yang berhubungan dengan penulisan kata, tanda baca, dan penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Yang kedua yaitu pemakaian kata serapan yang tidak sesuai. Penggunaan kata-kata yang berasal dari bahasa asing namun tidak disesuaikan dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu struktur yang salah atau tidak aktif, susunan kalimat yang tidak efektif, tidak logis, dan menggunakan kalimat pasif secara berlebihan sehingga membuat tulisan menjadi tidak jelas. Dan yang terakhir yaitu paragraf yang terlalu panjang atau tidak jelas. Paragraf yang tidak memiliki satu ide pokok yang jelas sehingga pembaca kesulitan memahami inti dari tulisan tersebut. Penggunaan bahasa yang baik, benar, dan baku sangat menentukan mutu karya ilmiah. Bahasa ilmiah harus padat isi, mudah difahami, serta hasil penelitian dapat dipercaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.